Nandur molo. Nandur molo atau diartikan menanam keburukan yang akan berbuah keburukan juga. Seng olo bakal ketoro. Di salah satu desa di lereng Gunung Semeru terdapat sebuah desa yang terkenal sekali dengan pertaniannya. Desa itu amat sangat subur. Tak heran jika hasil pertaniannya sangatlah bagus di sana, seperti kopi, kentang, bawang merah, bawang putih, dan lain-lainnya. Hiduplah Pak Samiun. Beliau adalah salah satu orang terkaya di sana. Namun anehnya, warga di sana enggan untuk bertamu ke rumahnya. Bahkan tak banyak warga yang berani membeli kebutuhan pokok di tokonya. Istrinya, Bu Sayuti, terkenal angkuh dan sombong. Jika ada yang berani berhutang kepadanya, maka mereka yang meminjam harus mau mengambil resiko untuk bunga yang amat besar saat pengembalian uang itu. Yani adalah salah satu tetangga mereka yang meyakini bahwa mereka menggunakan pesugihan tumbal uang. Yani adalah orang yang sangat penasaran sekali dengan asal-muasal kekayaan Pak Samiun dan Bu Sayuti, di mana mereka belum genap setahun sudah memiliki segalanya. Pagi itu, Yani dan beberapa warga sedang berkumpul dan berbicara sesuatu saat berbelanja sayur di Melijo, penjual sayur. "Aku iki lho wong, jelas ero lek Sayutiku gawe pesugihan," ucap Yani tegas. "Ya sebenarnya itu pesugihan apa, Bu Yan? Kepo aku," ucap tetangga lainnya. Bu Yani yang sangat itu menoleh ke kanan dan ke kiri kemudian berbisik-bisik. "Itu adalah pesugihan uang," ucapnya. Benar kalau begitu, Bu Yan. Kamu tahu Faiz ta? Setelah dia membeli rokok di toko Bu Sayuti, besok harinya tertabrak saat berangkat kerja. Enggak sekali dua kali kok. Joko sampean tahu ta? Ya dia juga meninggal malam harinya saat sore setelah membeli di toko Bu Sayuti. Sebenarnya aku itu tahu, Bu. Ya tidak mau suudzon sih. Saksi juga ada dan memergoki mereka berdua melakukan ritual di pohon beringin di atas sana, di makam keramat, ucap Pak Tuki sedikit takut. Lawong, tengah malam Pak Samiun pergi ke makam keramat membawa sesaji, bawa ayam hitam juga. Aku saat itu sedang bertugas berjaga malam bersama Hasan, Adi, Gatot, dan Seno. Yang mengetahui dulu itu Hasan, ucap Pak Tuki jelas. Soalnya jarak makam keramat tidak jauh, jadi kita membuntuti mereka dari belakang. Ternyata bener, pasti mereka berdua itu punya niat jelek. Sana itu, kalau kalian tahu, mereka semua telanjang di makam keramat. Telanjang, Bu. Hasan sebenarnya udah marah sekali. Namun dia hadang dan dilihat sampai selesai. Mereka berdua itu melakukan apa saja di sana. Nah ini yang menakutkan, Mbak. Kita berempat itu ya menyaksikan ada sosok keluar dari atas pohon beringin tinggi, bulu lebat, mata merah dan bertaring. Dua orang itu lalu mengambil uang yang ada di wadah sajen, 50.000 dan 100.000. Uang tadi ditaruh di tengah makam. Kemudian orang berdua itu tadi mengelilingi makam 7 kali, ucap Pak Tuki. Warga dan Bu Yani yang mendengar pengakuan Pak Tuki lantas syok dan istighfar. Astagfirullah, opo yo raling mati yo? Kok gila dunia? Ucap Bu Fatiah nimbrung. Ya itu, aku yakin mereka memakai pesugihan uang, yakin aku. Warga dan Pak Tuki tiba-tiba diam dan saling melirik ketika Bu Sayuti datang untuk belanja. Pak, tempe yo, karo bawang merah, cepat dibungkusin, keburu masak. Berapa uangnya? Pak Tuki yang saat itu melihat Bu Yani dan tetangganya diam, tak cepat menjawab. Bu, sampean bawa saja. Toh ini sudah siang dan barang-barang juga sudah mulai layu. Sampean bawa, Bu, ndak usah bayar.
ucap Tuki menjelaskan. Bu Sayuti keheranan dengan tingkah Tuki dan melihat Bu Yani dan warga melihatinya. Aku membayar, nyoh ini, sambil melempar uang 50.000 rupiah. Pak Tuki saat itu tak bisa menolak pemberian Bu Sayuti, lantaran Bu Sayuti meninggalkannya begitu saja. Bu Yani dan warga yang saat itu langsung bubar dan pulang ke rumah masing-masing. Pak Tuki kemudian menata gerobak sayurnya dan pergi pulang. Sebelum itu, dia ingin menukar uang di toko. Perasaan Pak Tuki tiba-tiba cemas dan bingung setelah pemberian uang itu. Akhirnya dia berniat menukar uang itu dulu di toko yang berada di desa bawah. Namun, beberapa menit kemudian terdengar suara hantaman yang cukup keras. Ternyata Pak Tuki tertabrak mobil pengangkut sayur. Sopir pickup bingung karena rem mobilnya tiba-tiba blong dan membuatnya tidak bisa mengendalikan kemudi mobil. Pak Tuki kritis karena dia cedera di bagian kepala yang cukup serius. Warga yang kaget dan menolongnya merasa heran karena meskipun Pak Tuki mengalami cedera parah di kepala dan ada luka di bagian belakang, tidak ada darah yang mengalir. Padahal warga sekitar menyaksikan sendiri luka Pak Tuki sangatlah serius dan mustahil jika hanya mengeluarkan darah sedikit. Kejadian itu malah membuat cemas semua warga dan memutuskan untuk tidak berinteraksi dengan keluarga Pak Samiun dan Bu Sayuti. Beberapa minggu kemudian terdengar kabar kalau anak ketiga Bu Sayuti mengalami kecelakaan. Dia mengalami luka parah di kepala yang menyebabkan dia cacat. Sempat tersebar rumor di warga sekitar bahwa anak ketiganya juga dijadikan tumbal pesugihannya. Entah itu benar atau salah, tidak ada penjelasan pasti mengenai keadaan anak ketiga mereka. Tak lama, terdapat salah satu warga yang bernama Karno. Dia adalah salah satu murid yang lulus dari pesantren dan juga menempuh ilmu hikmah di Jawa Barat. Memang, keluarganya terkenal sebagai ras keturunan orang berilmu. Saat itu, dia sedang mengunjungi neneknya yang juga tinggal di sana. Mbok Tar namanya. Nenek Karno berkata, "Le, alhamdulillah sudah pulang, Nak. Bagaimana kabarmu? Cepat makan." Tole adalah sebutan panggilan untuk anak laki-laki. Karno, yang saat itu sangat bahagia sekali bertemu neneknya, segera memeluknya. "Iya, Mbok. Aku lapar. Punya lauk apa, Mbok? Aku mau cepat makan," ucap Karno berjalan ke arah dapur. "Ya, begitu tuh lauk nenekmu. Tempe, nasi jagung, sambel, dan sayur rebus. Cepat makan. Kalau mau beli telur di tokonya Bu Sayuti," ucap neneknya. Namun neneknya memasang wajah ragu dan bimbang. Karno yang saat itu melihat neneknya memampang wajah seperti itu, sontak bertanya, "Kenapa, Mbok? Kok takut begitu?" ucap Karno tegas. "Kabarnya yang punya toko itu memakai pesugihan uang. Jadi kalau dapat kembalian atau megang uangnya, langsung kena masalah." Karno yang saat itu mendengar tiba-tiba terkejut karena dia heran masih saja ada yang melakukan hal semacam itu. Akhirnya, dia merasa tertantang untuk mengetahui apa yang terjadi. Dia ingin mengetahui langsung rumor yang beredar di masyarakat mengenai Bu Sayuti. Akhirnya, Karno bergegas pergi ke toko Bu Sayuti untuk membeli telur dan mie rebus. Memang di sana tidak ada toko lagi yang menyediakan kebutuhan pokok yang lengkap selain toko Bu Sayuti. Saat kondisi kepepet, warga di sana yang membeli kebutuhan pokok membawa uang pas, dan jika membawa uang lebih, mereka membuang kembalian uang itu di depan tokonya. Itu mereka lakukan hanya karena warga takut kena celaka. Karno berjalan ke toko Bu Sayuti. Di sana, dia melihat di sekeliling bangunan tokonya yang amat sangat besar dan terkesan toko mewah. Namun anehnya, di sekeliling toko itu, auranya sangat tidak nyaman sekali. Karena memperhatikan di sudut pintu toko, sepertinya dia melihat sesuatu yang sedang berdiri di sana. Karno kemudian masuk ke dalam tokonya dan melangkah kaki kanan terlebih dahulu dengan membaca Al-Fatihah 3 kali dalam hati. Kemudian terdengar suara langkah kaki yang berjalan dari dalam. Bu Sayuti rupanya. Dia melihat Karno dan menanyakan
apa yang akan dia beli. Bu, beli telur sama mie gorengnya ya. Telurnya sekilo dan mie gorengnya 4. Bu Sayuti tidak berkata apa-apa. Dia hanya membungkuskan apa yang dibeli Karno. Karno hanya memperhatikan Bu Sayuti hingga selesai dan waktunya membayar. "Gak ono duit pasta," ucap Bu Sayuti. Karno hanya tersenyum. "Mboten wonten, Bu. Ya trone nawung niku sing dibeto," ucap Karno tenang. Bu Sayuti akhirnya mengambil kembalian dari loker uangnya. Karno mencium aroma dupa yang sangat tajam ketika Bu Sayuti membuka tempat uang. Namun Karno mencoba santai dan tenang. Dia mengambil uang kembalian yang diulurkan oleh Bu Sayuti. "Iki duwe pas yo," ucap Bu Sayuti. Karno kemudian pulang. Saat keluar dari toko, uang itu ia selipkan dilipatkan di pinggang sarungnya. Karno kemudian pulang ke rumah dengan selamat. Di rumah, Mbok sudah menunggunya. "Le, beli apa saja?" ucap Mbok setengah khawatir. "Ini, aku beli telur dan mie, Nek," ucap Karno santai. Mbok yang saat itu heran karena cucunya bersikap santai. Akhirnya, tanpa basa-basi, dia tanyakan kepada Karno, "Tidak membawa uang kembalian, Tale?" "Oh, bawalah, Nek. Ini aku taruh di sini," sambil membuka lipatan sarung di pinggangnya. Mbok saat itu kaget karena cucunya adalah orang yang berani membawa uang itu pulang dan baik-baik saja. "Aku ini baik-baik saja, Mbok. Tidak bakal kenapa-kenapa. Mbok tahu, di dalam lipatan sarungku ini ada sikep atau pegangan dari Romo Yai. Dia dibuat nangkal hal-hal yang jelek," ucap Karno tenang. Mbok yang cemas kemudian lega mendengar penjelasan Karno. "Nah, uang ini coba aku lihat, Mbok, nanti malam. Semisal memang benar uang ini dibuat pesugihan, maka aku harus membantu warga dan ngilengno Pak Samuin dan Bu Sayuti kalau perbuatan mereka itu salah," ucap Karno jelas. Malam hari tiba. Karno mencoba sholat malam dan mengambil air dan dia taruh di gelas. Air itu ia kasih garam dan uang tadi ia masukkan ke dalam gelas. Setelah itu dia membaca doa khusus dan alangkah terkejutnya, air gelas yang berwarna bening kemudian ganti menjadi warna merah darah. Astagfirullahaladzim. Karno beristighfar. Tak lama kemudian terdengar suara geraman yang sangat jelas di kamarnya. "Sopo awakmu sing wani nantang aku?" ucap suara yang entah dari mana. Tiba-tiba muncul bola api dari atas langit-langit rumahnya. Kemudian bola api itu hilang. Air yang berisi uang itu lantas pecah dan uang itu hilang tak berjejak. Di waktu yang bersamaan terdengar suara teriakan warga yang berlarian di depan rumah Mbok dan Karno. Karno terkejut karena waktu mulai dini hari, namun orang-orang masih ramai di luar. Ternyata terjadi kebakaran besar di rumah Pak Samuin dan Bu Sayuti. Api melahap habis isi toko dan rumahnya. Pak Samuin mengalami luka bakar yang serius. Begitu pula dengan Bu Sayuti yang mengalami luka bakar di wajah dan tangannya. Anak-anaknya selamat dan tidak mengalami luka berat seperti kedua orang tuanya. Setelah kejadian itu, Pak Samuin meninggal dunia karena mengalami kondisi kritis akibat luka bakar yang amat sangat serius. Bahkan sampai akhir hayatnya, warga tidak berani mendekati jenazah Pak Samuin. Akhirnya, Karno dan beberapa warga desa yang mau memakamkan jenazah beliau. Bu Sayuti, sepeninggal suaminya menjadi orang yang diasingkan di desanya. Dia tidak memiliki apa-apa lagi. Bahkan mertuanya hanya mau membawa anak-anaknya saja untuk ia rawat. Warga yang masih iba memberikannya sebuah gubuk tua di ujung kebun milik warga, jauh dari rumah warga. Warga yang masih mengasihinya terkadang memberikannya makan selama sehari sekali secara bergantian. Bu Sayuti menjadi depresi dan gila karena kondisi yang berubah drastis sejak kejadian itu. Dia masih ada sampai sekarang dengan kondisinya yang seperti itu. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa syiriknya. Cerita berakhir
mudah-mudahan sampai di sini. Terima kasih buat Siska Rofi Wulandari atas izinnya, dan terima kasih teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah.